Shalom, perkenalkan nama saya Yohana Yowatangu, NIM 2319038, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup sel. Siklus sel adalah siklus kehidupan sebuah sel. Siklus ini bertujuan untuk perkembangan dan pertumbuhan dari sel itu sendiri. Siklus sel diawali dengan pembelahan sebuah sel induk dan diakhiri dengan terbentuknya sel anak atau kematian sel. Peran utama pembelahan sel. Yang pertama diperlakukan untuk tubuh, generasi, dan reproduksi. Yang kedua distribusi kumpulan kromosom yang identik ke sel anak. Prokariota. Tidak ada stadium siklus sel. Duplikasi kromosom dan distribusinya ke sel generasi berikutnya dilakukan melalui asosiasi kromosom dengan membran sel pada waktu segmentasi sel. Eukariota. Tiap fase merupakan satu periode siklus sel. Pengaturan siklus sel dipengaruhi oleh growth factor sehingga pembelahan dan proliferasi sel disesuaikan dengan kebutuhan fisiologi. Satu siklus sel terdiri dari beberapa fase yang sangat terkoordinasi antara satu fase dengan fase yang lain. Yang pertama pertumbuhan sel, yang kedua replikasi DNA, yang ketiga duplikasi kromosom dan distribusinya ke sel baru. Yang keempat pembelahan sel. Fase siklus sel terdiri atas dua, yaitu mitosis dan interfase. Interfase terdiri atas 3 tahap, yaitu fase S atau sintesis, tahap terjadinya replikasi DNA. Fase G atau GAP, tahap pertumbuhan bagi sel. Fase G1, sel eukariot mendapat sinyal untuk tumbuh antara sitokinesis dan sintesis. Fase G2, pertumbuhan sel eukariot antara sintesis dan mitosis. Tahap-tahap pembelahan mitosis. Yang pertama, karyokinesis atau pembelahan materi hereditas atau dalam inti. Yang pertama, profase, metafase, anafase. Sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Yang pertama, telofase, pembelahan sel eukariotik atau mitosis. G2, interfase. Yang pertama, membran nukleus terlihat jelas. 2, di dalam nukleus terlihat kromatin yang berstruktur halus seperti jalan dan kelak akan menjadi kromosom. Yang ketiga, terlihat satu atau lebih bulatan kecil, nukleolus. Yang keempat, di dalam sitoplasma terlihat buatan setrosoma dan di dalamnya terdapat titik sentriol. Profase. Yang pertama, benang-benang kromatin mendapat. Yang kedua, transkripsi DNA melambat atau terhenti sama sekali. Yang ketiga, pada sel hewan nukleoli menghilang, sedang pada sel tumbuhan nukleoli bisa menghilang atau tetap ada selama proses pembelahan. Yang keempat, inisiasi pembentukan benang-benang spindel atau mikrotubula diawali dengan migrasi sentriol ke kutub yang berlawanan. Yang kelima, pada sentriol muncul mikrotubulus pendek sampai struktur aster. Yang kelima, membran nukleus menghilang. Metafase terdiri atas 2, yaitu beberapa mikrotubulus spindel melekat pada sentromer di kromosom. Yang kedua, migrasi kromosom ke bidang ekuator. Metafase, spiralisasi kromosom semakin sempurna sehingga kromosom menjadi pendek dan terlihat tebal. Anafase terdiri atas 1, yaitu tiap pasangan kromosom memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Telofase terdiri atas 3 bagian, yaitu pembentukan kembali nukleoli, menghilangnya benang spindel, dan mulainya transkripsi DNA. Yang kedua, pembentukan kembali membran nukleus. Yang ketiga, proses sitokinesis sampai dengan 2 buah sel baru. Terima kasih.